Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di hadha sabah al-mubarak, di pagi yang semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala ini, Allah kembali mudahkan bagi kita semua untuk mempelajari kembali dinullah, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan larangan-larangan, ya, agar kita tentunya mengetahui dan memahami, ya, perkara apa saja yang dilarang dalam agama ini, yang dikenal dengan dosa-dosa besar, ya, al-kabair, lalu menjauhinya tentunya, berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Bahkan dalam larangan bukan hanya berusaha, pasti bisa ditinggalkan, ya. Wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian maka ambillah, tapi yang dilarang olehnya tinggalkan. Jadi tinggalkan totalitas. Dan kita mengetahui sebuah sesuatu larangan atau sesuatu yang hina atau yang rendah, itu untuk kemudian kita menjauhinya, ya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu. Walakin li tawaqqihi, akan tapi untuk melindungi diri dari keburukan tadi, agar tidak terjerembab kepadanya, terjatuh kepada keburukan tadi, terjatuh kepada kesalahan, kekeliruan, ya. Walakin li tawaqqihi, akan tapi untuk melindungi diri dari terjatuh kepadanya. Wa man lam ya'rif syarra minan nas aw minal khair, dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan di antara kebaikan atau keburukan di antara manusia, ya, yaqa' fihi, dia akan dikhawatirkan akan terjatuh kepadanya. Karena ketika kita tidak mengetahui bahwa ini ternyata dilarang, dianggap sepele, ya, dianggap mudah, dianggap hal yang biasa, maka akhirnya terjatuh. Makanya waman lam ya'rif syarra, ada yang mengatakan minan nas, ada yang mengatakan minal khair. Minan nas yaqa' fihi, ya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan di antara manusia maka akan terjatuh kepadanya. Maka dari itu, ya, ikhtiar kita di antaranya adalah belajar thalabul ilmi, khususnya abwab atau bab-bab yang berkaitan dengan ini. Dan khusus lagi, apalagi kita sedang bahas kitab Al-Kabair li Syekh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Masuk ke dosa yang ke-24, dosa besar ke-24. Selalu berdusta di setiap ucapannya, atau al-kadhib fi ghalib aqwalihi, ya. Berdusta di dominan ucapannya, ya. Pada setiap keumuman ucapannya ini dusta. Dan jelas ini berarti karakter yang buruk, akhlak yang buruk. Nah,
Sebelumnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Al-kadzib fi ghalib aqwalihi, ya, berdusta atau selalu berdusta pada di setiap ucapannya. Kita katakan tadi bahwa ini adalah akhlak yang buruk, ya. Seorang muslim seharusnya berhias diri dengan akhlak yang baik, di antara adalah sidqu hadis, jujur dalam berbicara. Hadis yang pernah kita sebutkan mungkin, ya, jika dilihat di rekaman yang lalu mungkin ada. Hadis dari Imam Ahmad, beliau rahimahullah meriwayatkan, ya, membawakan hadis dari Rasulullah SAW tentu dengan jalan dan sanadnya, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'un idza kunna fika la 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang kalau itu ada pada dirimu, jadi berhias diri dengan akhlak 4 ini, dengan kemuliaan 4 akhlak ini, la 'alaik, tidak akan membahayakanmu, ma fataka minad dunya, sekalipun hilang darimu dunia. Yang pertama Nabi SAW hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua sidqu hadis, berkata yang jujur. Kemudian husnul khaliq, akhlak yang mulia, berakhlak mulia yang lainnya. 2 hal tadi, hifdzu amanah, sidqu hadis, tentu akhlak. Tapi akhlak-akhlak yang lain masih banyak juga, makanya disebutkan lagi husnul khaliqah. Yang keempat, iffah fit tu'mah, menjaga diri dari makan dalam hal makanannya, itu khususnya menjauhi makanan yang haram. Mat'am haram, malbas haram, masyrabu haram, ya. Makanan dan minuman yang haram, pakaian yang haram, atau memberi makan orang lain dengan hasil yang haram. Ini dihindari seluruhnya, ya. Nah, di poin hadis tadi yang kedua disebut sidqu hadis, yang akhlak yang baik yang seharusnya seorang mukmin berpegang teguh dengannya, ya, ini bukan hanya para pedagang, bukan hanya untuk para pegawai, ya, pekerja, tetapi semua muslim. Setiap muslim harusnya berhias diri dengan akhlak ini, menghias dirinya dengan akhlak ini. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ya. Berarti lawan dari sidqu hadis adalah al-kadzib, ya, yaitu berdusta dalam ucapan. Dan ini adalah jelas dosa besar, ya, karena banyak ancaman di dalamnya. Karakter yang bertentangan dengan seorang muslim, seorang mukmin. Karakter umumnya dimiliki orang-orang munafik, orang-orang jahat, orang-orang fajir, ya. Maka selalu mengedepankan kadzib ini. Jadi kadzib seolah-olah menjadi senjata utama baginya untuk menipu manusia. Berkata sesuatu tidak kondisinya, tidak pernah melihat lalu mengatakan melihatnya. Tidak pernah mengetahui tapi seolah-olah mengetahuinya. Tidak tahu ilmunya tapi seakan-akan mengerti ilmunya. Ulama tidak berbicara tentang itu tapi dia mengatakan ulama berkata dengan itu. Ulama tidak pernah berfatwa tentang itu tapi dia mengatakan seolah-olah ada fatwa ulama tentang itu. Yani mengarahkan manusia dengan kadzib, menuntun manusia dengan kadzib, berbicara di luar kapasitas ilmunya, ini juga kadzib, ya. Jadi membicarakan sesuatu di luar pada kerangkaian ilmunya yang tidak dia ketahui, ya, maka ini termasuk kadzib semua, ya. Dan akan dibahas insyaallah nanti di syarahnya. Nah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala membawakan dalil yang pertama adalah innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan juga pendusta. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan berdusta atau pendusta, ya. Kadzdzab yang banyak dustanya. Kalau kadzib satu kali atau orang yang berdusta saja. Kalau kadzdzab likasrati kadzbihi, karena banyaknya dustanya, maka disebut kadzdzab, ya. Maka dalam hadis, nanti juga akan disebutkan, ya, bahwa
Seorang tidaklah berdusta terus-menerus kecuali akan sampai distempel, digelari dengan istilah kadzab. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu rajul yakdzib hatta yuktab indallah kadzaban. Begitu hadisnya. Hatta yuktab indallah kadzaban. Sesungguhnya kedustaan itu menyeret seorang pada perbuatan durjana, fujur. Dan perbuatan fujur menyeret seorang pada neraka. Ya. Dan tidaklah seorang terus-menerus dalam dustanya kecuali sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab, pendusta. Nauzubillah. Likasrati kadzbi. Karena apa? Banyaknya dustanya. Banyaknya kedustaannya, ya. Maka seorang ya harus menjauhi hal ini. Jadi Imam Bahawi mengatakan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Karena orang-orang yang melampaui batas lagi rajin berdusta, ya, yang sering berdusta adalah orang-orang yang telah memilih jalan yang keliru berarti. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya kecuali hamba tersebut telah memilih kesesatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka telah melenceng, hati-hati mereka telah jauh dari petunjuk, mengingkari dan menolak kebenaran, maka azaghallahu qulubahum. Allah melencengkan hati-hati mereka. Hidayah di tangan Allah, ya. Tidak ada sesuatu yang siapapun yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya ini hidayah taufik maksudnya. Hidayah yang berupa masuk Islam atau seorang dimudahkan untuk beramal soleh, ya. Maka itu semua adalah hidayah minallah tabaraka wa taala. Jadi satu kemudahan untuk senantiasa taat. Itu adalah hidayah taufik dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun bisa memberikan hidayah ini. Bahkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Allah menyebutkan untuk nabinya, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, berarti berkait juga dengan kesesatan, ya tadi. Tidaklah orang sesat itu kecuali karena memilih kesesatan lebih dahulu, baru kemudian Allah sesatkan. Sehingga berkaitan dengan ini, ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapa memang orang-orang yang berhak untuk pantas dan layak untuk sesat. Nah, karena di hatinya telah memilih kesesatan. Di bagian hatinya telah memilih kesesatan. Allah Maha tahu apa yang di sirnya seorang, tersembunyi ataupun yang najwa, yang bahkan yang berbisik, Allah Maha tahu. Sirrakum wa najwakum, ya, Allah itu tahu yang disembunyikan ataupun yang bahkan berbisik-bisik, sekalipun juga Allah Maha tahu. Nah, ketika seorang telah memilih jalannya, ya, lebih memilih kesesatan, yaitu dengan banyak berdusta contohnya di sini, maka Allah tidak menunjuki mereka. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kemudian Imam Nawawi juga mendapatkan dalil yang kedua, in kutilal kharrasun, yani terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, dilaknat oleh Allah. Ini dalil-dalil menunjukkan bukti bahwa al-kadzib atau kasratul kadzib adalah dosa besar, ya, karena Allah mengutuknya. Allah melaknat. Kutila yang biasanya lu'ina, bermakna lu'ina, yakni terlaknatlah orang yang banyak berdusta. Ya, terlaknatlah orang yang banyak berdusta. Kemudian beliau juga membawakan dalil yang kita summa nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin. Kemudian kemarilah kita mubahalah, ya, berkaitan dengan ayat mubahalah, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta, ya.
Jadi fungsi mubahalah adalah kalau orang sudah seakan-akan mengklaim dirinya di atas kebenaran ya, seakan-akan kebenaran pada mereka kelompok masing-masing, maka coba buktikan dengan mubahalah. Nah, kalau memang benar, berani dia untuk mubahalah, ditantang mubahalah, karena semoga laknat Allah akan menimpa orang-orang yang dusta. Laknatullah wa naj'al laknatullah 'alal kadzibin. Agar laknat Allah ditimpakan pada orang-orang yang dusta. Ini masih sederhana sigotnya ya. Siyak kalimatnya pakai kadzibin, orang-orang dusta, bukan kadzabun atau kadzabin ya. Kalau kadzab sudah banyak dustanya, kalau kadzib masih tadi sekali, dua kali mungkin ya. Tapi kalau kadzab ya, sudah berulang-ulang. Nah, hadis yang disebutkan Imam Zahabi ini menerangkan mereka, innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menjerumuskan atau menyeret kepada kejahatan atau fujur, kedurjanaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan menjerumuskan seorang pada nar, neraka. Wala yazalu rajulu yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Dan seseorang yang biasa berdosa terus menerus, la yazalu, terus masih berdosa. Ya. Besoknya lagi dusta. Dan memang konsekuensi dari dusta itu padahal itu ya. Kalau kita lihat, tidak orang berdosa sekali kecuali melahirkan dusta berikutnya. Karena untuk menutupi kedustaan yang pertama, dia akan berdosa kedua kali. Berdusta ke berikutnya 3 kali. Terus akhirnya begitu. Sampai dibuat alibi seakan-akan nyata. Ya, skenario ya dari semua yang diceritakan itu seakan-akan hak, seakan-akan kebenaran, maka dibutuhkan berkali-kali dusta, maka bisa dijadi kadzab tadi. Wa innal abd atau la yazalu rajul yakdzib. Dan tidaklah seorang terus menerus dalam dustanya kecuali hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai dicatat sebagai pendusta. Maka kita takut dengan hal ini ya, dicatat di sisi Allah sebagai kadzab. Kalau orang yang menstempel kita bisa jadi salah cara pandang atau salah persepsi, ya, penilaian yang berbeda. Orang menyebut kita kadzab misalnya, bisa jadi kan ada hasad, karena ada kepentingan duniawi. Tapi kalau Allah yang memberikan apa istilahnya, stempel seperti ini, waduh, ini hal yang mengerikan. Di sisi Allah dicatat sebagai kadzab. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka kadzib ini kategorinya adalah dosa besar ya. Kategorinya dosa besar. Allah melaknat orang yang kadzib ya. Dan juga bahkan termasuk sebab atau min alamatil munafik, tanda kemunafikan ya. Tanda kemunafikan adalah kadzib. Di hadis berikutnya Nabi bersabda ya, ayatul munafik salas, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Ini ayat munafik amali ya, yani nifaq ada dua, nifaq amali, nifaq i'tiqadi. Amali artinya yang bisa melakukan, termasuk juga orang muslim bisa melakukannya. Amali, jadi berkaitan dengan perbuatan, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi nifaq i'tiqad, keyakinan yang menampakkan diri Islam tapi sebenarnya kafir hatinya, ya, dipenuhi dengan kebencian dan kufur, memang asli kafir, ya, hanya saja tidak berani menampakkan kekafirannya, yang dinampakkan adalah keislamannya, seakan-akan dia muslim. Nah, ini munafik i'tiqad. Kalau i'tiqad jelas ya, apa istilahnya? Keluar dari Islam ya. Sangat lebih parah ya. Karena asli nifak, asli kemunafikan. Tapi meskipun nifak amali, Nabi pun terkadang dalam sabdanya menyebutkan munafik khalis, munafik yang asli, munafik yang murni. Ini tanda bahwa ini Nabi SAW memberikan peringatan keras ya, tentang karakter kemunafikan ini. Meskipun nifak amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi
lafalnya terkadang penggunaan istilahnya adalah keras ya. Tanda munafik yang khalis kata Nabi, yang murni, yang asli adalah diantaranya ini. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tahrimul kadzib memberikan syarah di sini, berdusta atas nama orang lain atau setelahnya ini masuk ke munafikan. Jadi sebelumnya beliau mengatakan berdusta atas nama orang lain terdiri ada dua bentuk. Yang pertama, dustanya orang yang menampakkan pada orang lain seolah-olah dirinya adalah orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, maka ini termasuk dusta ya. Termasuk dusta. Sebaliknya, padahal ia adalah orang yang kafir, orang yang sesat. Ini kemunafikan yang murni tadi. Kalau aslinya orang kafir tapi menampakkan seolah-olah orang beriman, orang yang saleh, maka kemunafikan i'tiqad, ya nifak yang asli padahal ya. Padahal dia orang yang kafir di hatinya ya, penuh kesesatan wal iyadzubillah. Maka dusta ini merupakan bentuk kemunafikan, bahkan termasuk dosa nifak yang paling besar. Ya, Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, di antara manusia ada yang beriman pada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8 ya. Nah, mereka mengucapkan hal tersebut dengan mulut mereka. Mereka berani bersumpah palsu untuk menguatkan kedustaannya tentu. Seakan-akan benar. Padahal mereka mengetahui sebaliknya ya, mengetahui kekeliruannya, kesalahannya. Dalil-dalil tentang ini sangatlah banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka adalah orang-orang munafik dan para pendusta. Mereka berdusta kepada orang banyak dan mengaku sebagai orang beriman. Ya. Ini munafik yang tadi disebutkan apa? I'tiqad ya. Padahal ucapannya tersebut hanyalah bohong belaka. Maka lihatlah, perhatikan firman Allah dalam surat Al-Munafikun. Surat tersebut dimulai dengan menjelaskan kedustaan mereka. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Ya, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah lebih tahu, ya. Allah tahu bahwasanya engkau benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang yang munafik itu benar-benar pendusta. Maka coba perhatikan di sini, berapa kali mereka menguatkan ucapan mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Inna pakai inna harfu taukid untuk menekanan ya, sesungguhnya. Lalu la rasulullah pakai lam taukid lagi yang menunjukkan menekankan. Harusnya pakai anta rasulullah sudah cukup, tapi di sini pakai innaka ya. Sesungguhnya engkau ya, la rasulullah benar-benar utusan Allah. Lamnya lam taukid untuk menguatkan seakan-akan perlu penekanan, padahal enggak perlu penekanan bahwa memang beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la rasulullah. Nah, mereka menegaskan bahwa mereka bersaksi sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Maka Allah berfirman, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maka ucapan mereka innaka la rasulullah ini adalah kebohongan, merupakan bentuk dusta yang paling besar terhadap manusia. Ya. Sebab pelakunya dikategorikan sebagai orang munafik. Ini munafik yang i'tiqad karena sebenarnya di hatinya penuh dengan kekufuran. Enggak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena takut diperangi atau takut tidak diterima di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka mereka tidak akan mengucapkan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena menjelang datangnya Rasul SAW saat hijrah ke Madinah, itu hampir-hampir saja Abdullah bin Ubay bin Salul diangkat sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka. Ya, namun keburu datangnya Rasul SAW, maka kemudian kelompok ini Abdullah bin Ubay dan kerocok-kerocoknya ya tadlis, melakukan penipuan istilahnya ya, menipu kaum muslimin dengan munafik, kenifakannya, menampakkan diri seolah-olah ahlul iman, bersaksi bahwasanya seakan-akan mengimani Rasulullah SAW, padahal mereka tidak beriman sama sekali. Ya, di hatinya penuh kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka takut akan diperangi karena kalah jumlah. Mereka juga takut akan hal-hal lain yang bersifat dengan duniawi, kepentingan politik, ya, kepemimpinan. Ya. Karena yang berpengaruh sekarang ada Muhammad SAW. Mereka takut jadinya ya. Kalau tergeser secara totalitas ketika menampakkan kafir, tertinggal totalitas. Tapi dengan pura-pura seolah-olah beriman, Anda masih ada diakui sebagai orang-orang dekatnya Rasul, padahal mereka orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dan dedengkotnya dan kawan-kawannya yang lainnya ya, yang tidak diketahui namanya kecuali Nabi SAW, ba'da Allah tentunya, setelah Allah, dan sahabat yang mulia Shahibus Sir Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi kemunafikan kadzib ini masuk kategori dua-duanya. Kemunafikan yang i'tiqad juga mereka menggunakan kadzib biasanya, kedustaan, dan munafik yang amali juga karakter dari orang-orang muslim yang biasa melakukan kedustaan juga kategorinya terjatuh pada kemunafikan tapi amali ya. Jadi jangan dikira ini hanya benar-benar dimiliki orang munafik yang i'tiqad saja, yang benar-benar jatuh pada aslinya kafir tapi menampakkan iman, ahlul iman dan seterusnya. Nah, di sini yang kedua, maka kata Syekh, berdusta ketika berbicara dengan orang lain, seperti seorang berkata, aku pernah mengatakan hal ini kepada si fulan, padahal dia tidak pernah mengatakannya. Atau si fulan telah datang, padahal tidak datang, ya, atau belum datang. Semua perbuatan tersebut maka yang diharamkan Allah, termasuk salah satu tanda dari kemunafikan. Yang Nabi mengatakan ayatul munafik salas, idza hadasa kadzaba, ya. Apabila berbicara maka dia berdusta. Nah, bahkan kemunafikan dusta ya. Terkadang dusta ini bisa termasuk jatuh dalam kategori dusta ketika seorang berbicara tanpa ilmu, seakan-akan dia berilmu, maka berarti dusta. Ya. Maka di sini dalil yang disebutkan dalam haramnya kadzib dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena sarahnya sebenarnya Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dalil pertama itu wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Karena kalau mengatakan sesuatu tanpa ilmu sebelumnya tentang ilmu yang kamu ketahui, berarti kamu telah berdusta. Soalnya begitu. Maka dalil pertama yang justru dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, dalam bab tahrimul kadzib, haramnya kadzib, itu yang dibawakan adalah dalil ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sungguh pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinci oleh Syekh Utsaimin ada 3 di sini. Membicarakan topik berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka pada dasarnya pembicaraan tersebut dibolehkan selama tidak menimbulkan kerusakan, menimbulkan masalah, ya. Berarti tidak dusta, ya. Ini poin pertama. Yang kedua, kalau memiliki ilmunya tetapi dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Punya ilmunya tapi menyampaikannya bertentangan dengan ilmunya. Perbuatan ini juga dianggap sebuah kedustaan, ya.
Paham ilmunya tetapi menyampaikannya tidak sesuai dengan ilmunya, ya, bertentangan. Yang ketiga, menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, bighairi ilmin, ya, dan tidak mengetahui bahwa yang disampaikannya bertentangan dengan kebenaran. Hal ini jelas-jelas terlarang, ya. Seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oleh karena itu setiap orang dilarang dalam dua hal. Pertama, jika ia mengetahui dan menyadari bahwa hal yang dibicarakan bertentangan dengan perkara yang sebenarnya, ini dilarang tetap. Ilmunya jelas bertentangan dengan apa yang diomongkan, ya. Maka dia dilarang untuk mengucapkannya. Yang kedua, membicarakan sesuatu apalagi yang tidak diketahui ilmunya. Maka dua jenis di atas dilarang. Dua jenis pembicaraan di atas dilarang karena termasuk kadzib. Termasuk apa? Kadzib. Jadi yang maksud Syekh di sini sampai di sini titik maksudnya adalah karena ini termasuk kadzib, ya, kategori apa? Kadzib, berdusta. Adapun jika berbicara tentang suatu permasalahan dan dia memiliki ilmunya tentangnya, maka hal tersebut dibolehkan. Nah, jadi bisa masuk jatuh tadi ke ayat ini, ya, ternyata ketika seorang berbicara tanpa ilmu bisa masuk kedustaan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa yang disebutkan cuma 3 itu? Sebenarnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Seakan-akan berarti fisik kita nggak ditanya, ya. Wallahu alam. Mungkin yang dimaksud karena mewakili. Karena juga sebagaimana dalam ayat sebelumnya, di ayat-ayat yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal basara wal afidah la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Allah yang mengeluarkan. Bidan itu perantara. Dokter spesialis kandungan itu perantara. Ya, Allah yang mengeluarkan. Jadi nggak ada jaminan harus dioperasi. Gitu, Pak. Keyakinan kita harus begitu. Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kalian. Min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak ngerti apa-apa, nggak punya ilmu. Wa ja'alakum sam'a, lalu Allah berikan pendengaran. Wal absar, lalu juga penglihatan. Wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. 3 perangkat ini perangkat untuk apa ini? Mengenal Allah, talabul ilmi. Ya, makanya yang ditanya nanti, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sehingga pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban karena diberi gratis oleh Allah untuk kita sebagai perangkat untuk kita mengetahui kebenaran, perangkat untuk kita belajar, talabul ilmi, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh disia-siakan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Syukur yang benar adalah ketika kita mengenal Rabb kita, lalu kita beribadah kepada Allah dengan benar, dengan semua perangkat alat jasad, fisik, tubuh yang Allah karuniakan ke kita, untuk semuanya untuk sujud pada Allah, semuanya untuk beribadah kepada Allah. Maka itu syukur yang benar. Ya. Maka sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuad, maka disebutkan dari lawan, atau bukan lawan, artinya konsekuensi dari apa yang Allah berikan di awal. Ya, yang tadinya kalian tidak punya apa-apa, yang kalian tidak mengetahui apa-apa, lalu Allah berikan perangkat untuk mengenalnya, untuk mengerti agamanya, untuk memahami dinnya, untuk mempelajari, ya, belajar mengenal Allah, lalu kemudian agar benar ibadahnya kepada Allah, lalu tidak dijalani, maka siap-siap saja, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka sebenarnya kita hidup itu menyiapkan jawaban. Para ulama kita sering mengistilahkan, siapkanlah jawaban saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa begini? Ya. Soal harta aja ditanya dua hal. Dari mana, untuk apa? Ilmu, ya, sudahkah diamalkan atau belum? Kan ditanya, ya. Wa tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Dan tadi ketika kenikmatan di awal sudah disebutkan, ya. Kenikmatan untuk mengenal Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Pendengaran, penglihatan dan hati. Apalagi Allah juga memberikan kepada kita, maksudnya selalu menyertai kita, adalah Raqib dan Atid, yang mencatat ucapan yang kita ucapkan, ya. Maka sudah sepantasnya untuk dijauhi sejauh-jauhnya yang namanya kadzib, ya, dusta. Karena Allah mengatakan apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi, yang hadir. Maka setiap ucapan, ya, yang engkau ucapkan, maka di sisimu ada malaikat Raqib dan Atid yang hadir mengawasi, yang hadir mencatat semua perkataan yang engkau ucapkan. Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'a sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Bala, bahkan sebenarnya kami mendengar. Wa rusuluna, dan rusul-rusul kami, yakni para malaikat-malaikat kami, ladaihim yaktubun, mencatat, pakai fi'il mudhari, berarti masih dan terus menerus, masih dan masih berlangsung. Karena fi'il mudhari itu fungsinya apa? Untuk berbicara yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Berarti ini masih berlangsung dan masih akan datang. Ladaihim yaktubun, maka diartikan di sini apa? Selalu mencatat di sisi mereka, masih dan masih mencatat, selalu. Ya, malaikat-malaikat yang di sisi kita, ya, yang Raqib dan Atid tadi, mencatat semua dan terus-menerus mencatat. Am yahsabuna anna la nasma'a sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, ya. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mengetahui atau tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Bala, kata Allah. Bahkan sekali-kali, ya, sebenarnya kami mendengarnya. Ya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami, yakni malaikat-malaikat kami, selalu mencatat di sisi mereka. Az-Zukhruf ayat 80. Jadi Allah Maha mendengar ucapan yang rahasia. Allah mendengar ucapan yang bahkan bisik-bisik kita. Karena ada malaikat di sisi mereka yang selalu mencatat. Alangkah beratnya, ya, setiap kata yang keluar dari mulutmu akan dicatat dan kelak pada hari kiamat akan diperlihatkan, dipaparkan. Ya. Wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura atau mansyura. Lalu kata Allah apa? Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka, mansyura. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab. Bukan penghisab, ini salah nulis kayaknya. Penghisab, yang menghisab dirimu atau terhadap dirimu sendiri. Kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Ini kalau benar artikannya penghisab, ngeri ya. Salah nulis kemungkinan terjemahannya. Penghisab, yang menghitung maksudnya, menghisab. Engkaulah yang akan menghisab dirimu, Anda sendiri, ya. Dan Allah sungguh adil.
Karena Allah telah menjadikanmu sebagai penghisap dirimu sendiri. Biar tahu. Walhasil Allah Ta'ala berfirman, ya, tidak ada satupun ucapan yang diucapkan melainkan di dekatnya ada raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yani atid, raqib dan atid selalu hadir. Raqib dan atid selalu hadir untuk mencatat segala sesuatu, semua ucapanmu, yang baik ataupun yang buruk. Bahkan termasuk perkataan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, semua dicatat. Ada kisah di sini bawakan Syekh Utsaimin, tatkala Imam Ahmad sakit, ya, beliau pernah merintih, mengeluh. Jadi suara anin itu rintihan, gitu ya. Kalau orang sakit demam misalnya kan begitu ya, ada suara rintihannya. Kemudian ada seorang berkata, yakni sesungguhnya fulan bernama Tawus, salah satu ulama murid Ibnu Abbas. Beliau berkata, sesungguhnya malaikat akan mencatat seluruh ucapan manusia termasuk suara rintihan ketika orang itu sakit. Ya. Jadi suara rintihan dijelaskan Syekh, merintih karena sakit yang tidak tertahankan. Dan itu biasanya refleks padahal ya. Bisa jadi refleks. Dan suara ini akan dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat ini, Imam Ahmad rahimahullah berusaha untuk menahan rasa sakitnya dan tidak merintih lagi. Mengapa beliau tidak mau merintih lagi? Beliau takut kalau suara rintihan ini akan dicatat sebagai amalan yang buruk untuknya. Nauzubillah, ya. Ini ulama ya. Diingatkan begini langsung diam. Enggak berani membantah misalkan, apalagi ya yang mengatakannya mungkin orang alim di kala itu, di zaman itu, yang hampir-hampir kala ulama di zaman dahulu itu jarang untuk berdusta ya, atau jarang, nggak dusta, kredibel mereka, dikenal dengan kredibel. Ulama-ulama besar dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu terkenal kredibel ya, benar-benar nggak dusta, menjaga diri dari kedustaan. Seperti sekelas Imam Bukhari ketika hendak mengambil hadis, lalu jelas-jelas orang ini ahli hadis tetapi berdusta tatkala dengan keledainya, memanggil keledainya tanpa ada makanan di tangannya, tapi seakan-akan dia menggenggam makanan, maka serta-merta ya tidak diambil hadisnya karena khawatir kalau juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali bahwa kadzib ini berdusta fi ghalib aqwali, orang yang berdusta atau berdusta selalu berdusta dalam semua ucapan ya, di keumuman ucapan ini termasuk dosa besar ya. Dan untuk dianggap sebagai dosa besar tidak harus berterus menerus atau tidak harus terus menerus afan. Kadzib marrah, walau marrah ya, meskipun sekali ya, itu termasuk dosa besar. Ya. Ini kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawakan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, maka termasuk kadzibnya bukan hanya dalam ucapan saja, dalam berjual beli, kadzib dalam tadi dapat laknat bahkan dalam mubahalah bagi orang yang kadzib. Yang menyebut dosa ini sebagai dosa besar di antaranya Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala jami'an ya. Termasuk juga As-Sarkhasi, Wad-Dahabi, Ibnu Nuhas, Al-Hajjawi ya, dan Imam Safarini ya. Mereka semua menganggap kadzib ini adalah sebagai termasuk dosa besar ya. Termasuk juga orang yang tajir
pedagang yang buruk, yang suka berdusta, maka masuk dalam ancaman dosa besar ini ya. Seperti serupa dengan dosa ini adalah gis, curang ya. Makan harta manusia dengan cara batil, makan yang haram, harta haram. Ya, maka di sini serupa dengan dosa kadzib ini. Kembali ke dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Setelah menyebutkan ayatul munafik salas, beliau juga menambahkan dalil yang menguatkan tentang munafik khalis tadi ya. Anda sebutkan, meskipun ini nifak amali yang tidak menjadikan orang yang keluar dari Islam, tapi istilah yang diistilahkan Nabi juga adalah munafik yang asli atau murni ya. Munafik tulen bahasa kita ini ya. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat karakter yang apabila 4 sifat ini ada pada seorang, maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Ya. Man kanat fihi khoslatun minhuna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan, baru istilah ini hilang ya. Idza tu'mina khana, apabila dia beri amanat, dia mengkhianati. Padahal larangan khianat itu sampai pun apa? Dikhianati enggak boleh berkhianat. Ya enggak? Wala takhun man khanaka, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Itu kan berarti benar-benar karakter seorang muslim itu yang paten itu adalah apa? Benar-benar pantang berkhianat. Sampai-sampai orang yang mengkhianatinya pun tidak boleh dibalas dengan khianat yang sama. Wala takhun man khanaka. Subhanallah. Ya. Mungkin tidak ada didapati di agama lain seperti itu. Ini menunjukkan kesempurnaan dinul Islam, menjunjung tinggi akhlak yang mulia, berjiwa besar. Ya, orang-orangnya harus berjiwa besar. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Pertama apa? Idza wa'ada, idza tu'mina khana, wa idza haddasa kadzaba, wa idza ahada ghadara. Apabila berbicara maka dia dusta, apabila berjanji ingkar janji. Wa idza khasama fajara, dan apabila bersengketa dia berbuat curang, lebih jahat bahkan ya. Dalam lafaz lain idza khasama fajara, ini berbuat fajir, berbuat jahat, lebih jahat ya, dengan lebih zalim, dengan lebih jahat ya. Hadis Bukhari Muslim ya. Termasuk kadzib adalah ketika seorang mengaku telah bermimpi sesuatu padahal tidak memimpikannya. Di sini disebutkan Imam Dhahabi, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'iratain yaumal qiyamah wa lan yaf'al. Barang siapa yang mengaku telah bermimpi padahal dia tidak memimpikannya, maka di hari kiamat kelak akan disuruh untuk menggabungkan 2 biji gandum, dan pasti dia tidak akan bisa melakukannya. Hadis Bukhari. Ini mimpi biasa saja tidak boleh. Mengklaim pernah mimpi begini, padahal dia tidak mimpi. Apalagi yang mengklaim mimpi Nabi. Allah, banyak sekali orang hari ini. Kadzib. Sekelas tabi'in saja mungkin nggak pernah melihat Rasulullah. Jika tidak pernah mendengar hadis-hadis tentang sifat, karakter, ciri fisik, badan, rambut, kaki, fisik Rasulullah secara umum, ya, itu saja tidak mungkin berani mengklaim dirinya memimpikan Rasulullah. Hari ini yang 1400 tahun yang lalu yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi juga mungkin belum pernah mendengar kayak apa ciri fisik Rasulullah, nggak tahu. Terus ngaku-ngaku tiba-tiba jedul, ujuk-ujuk memimpikan Nabi SAW. Mentang-mentang dirinya dianggap soleh di tengah masyarakat, dianggap alim, ulama, lalu berani-berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, memimpikan Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi atau mimpi terjaga. Waduh, ini lebih parah lagi. Dan yang lebih parah lagi, terkadang jelas-jelas membawakan hadis-hadis yang palsu, yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, diajari oleh Nabi, katanya ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan Nabi sebelumnya. Kan mustahil. Enggak ada lah, syaratnya telah sempurna. Ya. Kok ya ada pengikutnya gitu.
Pertanyaannya kok ya ada pengikutnya, kok ya percaya gitu. Kan nggak makul itu harusnya, tidak masuk akal. Gimana seorang bisa mengklaim bertemu dengan Nabi terus mengatakan gahwah itu, kopi itu adalah apa misalkan, berdalil katanya mimpi Nabi, Nabi mengajarkan untuk jangan pernah tinggalkan kopi. Kan ini berarti ahli kopi ini yang bikin hadis palsu seperti ini. Ahli kopi wa dukhon, ngerokok. Allah musta'an. Membuat hadis palsu dengan cara mengaku mengklaim Nabi SAW. Memimpikan Nabi maksudnya, mengklaim memimpikan Nabi SAW. Karena dia nggak punya senjata lain, nggak punya dalil lain. Kalau ulama-ulama dulu mungkin malu untuk berdalil seperti ini. Ya, kadibnya mungkin sekalian kadib kalau ulama jahat zaman dulu mungkin sekalian kadib, memalsu hadis-hadis palsu. Kalau ini pura-pura mengaku orang saleh, bermimpi-mimpi Rasulullah. Jadi orang-orang zindik itu nggak mesti harus tampilannya nggak zindik ya Pak. Zindik itu tampilannya mungkin orang saleh, zuhud, warok terhadap dunia, agar orang tertipu. Menundukkan pandangan mungkin, bahkan ya berusaha menjaga diri dari hal-hal yang haram, makanan yang haram, tetapi lisannya nggak dijaga dalam soal dusta. Qad yakun, ya seperti ini bisa terjadi, ada menipu manusia. Tadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ya ini mirip sekali dengan orang-orang munafik, ya. Munafik yang i'tiqad bahkan yang auzubillah, mirip, ya, bukan berarti mereka masukkan hal ini. Allah musta'an, ya. Jadi kadzib pada hari ini dikenal juga dengan istilah taqiyah, ya. Taqiyah. Jadi pura-pura seolah-olah kalau di hadapan ahlu sunnah mengimani apa yang diimani ahlu sunnah, membenarkan apa yang dibenarkan dikatakan ahlu sunnah. Lalu di saat dengan kelompoknya mereka menyembunyikan, menampakkan keasliannya, ya. Sebenarnya tidak mengimani sahabat, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Ternyata mereka sejatinya benci sekali dengan Abu Bakar, benci sekali dengan Umar bin Khattab, benci sekali dengan Utsman bin Affan, ya, benci dan benci, bahkan mengkafirkan mereka para sahabat Nabi SAW. Semua sahabat dikafirkan kecuali Ali bin Abi Thalib dan anaknya, kecuali Salman Al-Farisi karena dari Faris Persia. Semua dikafirkan. Kecuali keturunan Persia. Agama apa ini? Bukan agama Islam. Jelas agama Persia ini sebenarnya. Menutup-nutupi. Ya. Mengatasnamakan Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan ini bertentangan dengan akal sehat, ya ikhwan, ya. Banyak sekali orang sudah tidak menggunakan akal sehatnya. Jelas-jelas bertentangan dengan hak, ya, secara nalar akal saja bertentangan, apalagi dengan dalil. Ya. Kayak orang kalau mimpi gurunya pasti diterima kebenaran, maka ini jelas sudah nggak nalar. Ya. Padahal igauan gurunya bisa ngigau di siang bolong, ya. Bagaimana dibenarkan seluruhnya? Padahal dalil padahal agama dibangun di atas dalil Quran, Sunnah. Ya, Quran dan Sunnah. Fungsi diutusnya Rasul untuk menerangkan Al-Quran tadi, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasul diutus Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan Al-Quran ini. Sudah terang, jelas, tidak perlu butuh dengan penjelasan-penjelasan mimpi-mimpi dusta, kebohongan-kebohongan yang dibuat. Iftira'at kadhiba, ya, iftira' 'ala Allah kadhiba, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, begitu entengnya, na'udzubillah. Munafik khawalis kayak gini kenapa diimani, ya? Maksudnya meskipun secara amali, ya, secara amalnya tanda-tandanya jelas dia munafik khawalis, tapi kenapa justru banyak orang yang mengikutinya? Berbicara berdusta, ya, mengatakan ini dalil padahal bukan dalil.
Mengatakan ulama pernah mengatakan ini, padahal dia yang dari sendirinya mengatakan. Seakan-akan makomnya ulama. Padahal belum pernah bolak-balik tumpukan kitab ibaratnya. Malas belajar. Ketika belajar cuma tidur. Begitu jadi dianggap orang soleh, dimuliakan orang-orang, seakan-akan alim besar, tahu segalanya. Nauzubillah. Hadis tentang berdusta atas mimpi saja ini, mimpi umum ya saja terlarang. Man tahallama bihulmin walam yarahu kullifa an ya'kida baina sya'iratain yaumal qiyamah walan yaf'al. Oke Ustaz, tapi tadi kan mungkin ini yang dia tidak lihat dalam mimpi. Tapi kalau yang benar-benar dilihat, ya, naam, sekalipun benar-benar dilihat dalam mimpi, jika kita tidak bisa memastikan bahwa ini adalah benar Rasulullah SAW, maka tidak boleh menceritakannya, ya, kadzib nanti akhirnya jatuhnya. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan makomnya beda lagi tuh, man tabawa apa? Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, kata Imam Dhahabi, inna afra al-fira an yuriya rajulu ainaihi lam yaraya aw lam taraya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah seorang yang mengaku melihat sesuatu dengan kedua matanya padahal kedua matanya tidak melihatnya. Ya. Dan ini berarti bisa dalam hal hakiki atau mimpi. Yang dilihatnya dalam mimpi atau yang tidak dia lihat dalam nyata tapi dia mengakuinya, mengatakan saya melihat seperti ini. Ya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta, kata Nabi, inna afral fira an yuriya rajul ainaihi ma lam taraya, ya. Mengklaim matanya seakan-akan melihat padahal tidak melihatnya. Imam Bukhari bahkan juga meriwayatkan sebuah hadis yang panjang dari Samurah bin Jundab tentang mimpi Nabi. Dan pada mimpi tersebut diantaranya disebutkan amma rajul ladzi ra'aituhu yusharsharu sidquhu ya ila qafahu. Adapun orang yang aku lihat sedang merobek-robek rahang bawahnya sampai tengkuknya. Wa manhiruhu ila qafahu, dan dari hidungnya sampai tengkuknya. Jadi mencakar-cakar sendiri, merobek-robek. Wa ainuhu ila qafahu, dan dari matanya, kedua matanya sampai tengkuknya. Fa inna rajul yagdu min baitihi fayakdzib. Itu seorang yang bikin hoak, ya. Berdusta dari rumahnya dan hoaknya sampai fayakdzibul kadzbah yablugul afaq. Dan hari ini terbukti, hadis ini bisa terbukti hari ini. Meskipun dulu juga sangat mungkin dusta dengan satu hadis, dusta dengan satu omongan, tapi omongannya sudah sampai penjuru dunia lain. Ya, berangkat pagi-pagi dari rumahnya kemudian berdusta sampai dustanya memenuhi ufuk. Satu nge-share kalimat dari WhatsApp, kemana-mana sudah. Media sosial sekarang, ya. Kedustaannya memenuhi ufuk, kedustaannya memenuhi di jagat raya, kemana-mana. Rata semua orang mengetahuinya, ya, seakan-akan berita yang benar, berita yang sahih, kalimat yang benar, kalimat yang sahihah, ya. Wal iyadzubillah. Padahal nyatanya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Bahasa lainnya apa nih? Hoax, ya, hoax. Nah, bacanya gimana tuh? Hoax. Pokoknya itu, ya, dusta, menebar kedustaan. Hati-hati, ya. Ini menjadikan kita harus lebih warok lagi dalam berbicara. Jadi ditimbang. Kalau baik, selamat dengan mengucapkannya, ya oke, ucapkan. Kira-kira diam lebih selamat, maka lebih baik diam. Ini makna hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Kalau dengan berbicara Anda selamat, berbicaralah. Tapi dengan diam Anda lebih selamat,
diamlah ya. Karena najat, keselamatan itu ya dari lisan kita, ketika kita menjaga lisan kita. Rasul SAW ketika ditanya apa itu jalan keselamatan, man najah, jawab Nabi apa? Imlik alaika lisanak, jaga lisanmu, jaga baik-baik lisanmu ya. Wal yas'aka baituk, hendaknya rumahmu merasa luas. Nah, ini apalagi kalau di zaman fitnah ya. Kalau kita keluar rumah aja banyak hal yang rusak di sana-sana, peperangan, pertawuran, bunuh-membunuh, kegaduhan, ya, kerusakan di mana-mana, maka lebih baik di rumah. Fitnah kalau lagi tersebar, maka diam diri di rumah. Ya, baik fitnah sifatnya tadi kegaduhan atau fitnah dalam arti syahwat, syubhat, ya. Naam, meskipun Syekh Abdul Razak menambahkan penjelasannya dalam menjelaskan hadis ini, waliyas akabaituk ini juga kalau hari ini ya meskipun di rumah itu lebih baik, tapi perangkat yang ada di rumah ini lebih jahat dari kita jalan-jalan ya, karena lebih cepat jalannya, dia bahkan bisa keluar negeri ya kan. HP kita ini bisa searching kemana-mana. Maka walaupun menetapi rumah lebih baik, tapi satu alat ini juga harus dijauhi, hati-hati. Maksudnya tetap ya, makna hadis ini bukan berarti orang yang ngerem di rumah selalu pasti selamat, belum tentu, karena HP-nya ini tergantung juga. Ya. Meskipun dipingit ya kan, benar-benar perawan pingitan. Ini anak saya Ustadz, fadol kalau mau diambil, wis ditawarkan ya. Tapi belum tentu benar-benar pingitan karena searchingnya udah kemana-mana, medsosnya kemana-mana. Ternyata dia artis di media sosial, terkenal kemana-mana meskipun ternyata cuma di rumahnya. Wah, bahaya kan? Fotonya di mana-mana. Hati-hati ya. Akhwat ya, jauhi sejauh-jauhnya. Jangan kebanyakan punya medsos. Ya. Antum yang punya istri juga begitu, dijaga. WhatsApp udah bagus, udah mentok dah harusnya. Lebih dari itu nggak bagus. Ya. CLBK apa dan seterusnya timbul dari medsos ya, dari Facebook, dari Instagram. Itu pun grupnya harus dilihat, grup-grup apa? WhatsApp ya. Nah, suami bertanggung jawab atas istrinya, istri tidak bertanggung jawab atas suami. Itu beratnya di situ. Ya. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Taib. Tentang hoax ini termasuk jualnya kadang ketika mendengar berita langsung segera di-share sama, termasuk ya. Tanpa tatabuk dulu, tabayyun, pastikan bahwa ini benar. Apalagi juga termasuk share-sharean yang berupa hadis-hadis palsu. Ya, mengatasnamakan Rasulullah. Barang siapa membaca ini terus di-share. Padahal ternyata hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Segala macam bentuk hoax pokoknya ya. Kita Islam, orang Muslim harusnya lebih selektif lagi. Bukan sekedar berita yang berkaitan pemerintah saja, bukan. Semua hal agama kita ini, ya, berkaitan dengan hak harga diri orang lain apalagi hendaknya dijaga untuk sampai kita saja, nggak perlu kemana-mana. Kita mendengar fulan begini-begini, udahlah sampai kita aja, ya. Karena kalau majelis online, istilahnya majelis yang sifatnya sosial, media sosial itu nggak bisa dibendung. Anda tidak akan bisa membendungnya. Makanya fayakdibul kadzbah yablugul afaq. Ini akan bisa terjadi benar-benar nih hadis ini. Yang kedustaannya memenuhi ufuk, memenuhi timur dan baratnya, ujung timur dan ujung baratnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga hadis berikutnya yang disampaikan oleh siapa? Imam Dhahabi, yudba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyanah wal kadzib. Seorang mukmin diciptakan wataknya di atas segala sesuatu kecuali sifat khianat dan dusta. Jadi ini bukan fitrah ya. Fitrahnya harusnya jujur.
Artinya bahwa fitrah tabiatnya manusiawinya dia adalah bukan khianat, bukan pula kadzib, tapi sebaliknya berarti. Ya. Seorang mukmin diciptakan wataknya di atas segala sesuatu kecuali dua karakter ini. Al-khiyanah wal kadzib. Artinya difitroi setiap mukmin itu harusnya karakter-karakter yang lain. Tapi dua karakter ini, khusus dua karakter justru tidak ada. Maka kalau ada orang mengatakan ini sudah fitrahnya, enggak mungkin ya. Mukmin kok fitrahnya begitu? Seorang mukmin fitrahnya baik, ya. Berkata baik, berkata jujur, selalu amanah, tidak khianat, ya. Amanah selalu mengalir bersama darahnya, seakan-akan begitu. Tanggung jawab, siap menerima konsekuensi apapun bentuknya. Wibawa dan tanggung jawab mengiringi langkahnya. Wes, bahasa bagus. Bahasanya orang-orang militer biasanya, ya. Orang-orang pramuka apa itu. Jadi yutba'ul mu'min ala kulli syai'. Seorang mukmin diciptakan dengan tabiat segala sesuatu tadi, tapi kecuali laisal khiyana wal kadzib. Bukan, ya, ini tidak termasuk dalamnya adalah khianat dan dusta. Dalam syarah hadis iyyakum wal kadzib, kita kembali ya. Syekh Utsaimin juga menambahkan di sini bahwa Rasul telah memperingatkan akan bahaya dusta, ya. Maka jauhilah dusta. Jadi tidak benar kata Syekh Utsaimin kalau dustanya tidak merugikan orang lain maka tidak mengapa. Pendapat ini sungguh sangat batil ya, sebab tidak ada satu keterangan pun yang memberikan pengecualian dalam bab ini. Ya, tidak ada, jadi tidak, pengecualian di atas tidak benar. Kalau dustanya tidak merugikan orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau merugikan baru ya jangan. Ini adalah satu kedustaan dan pendapat yang batil ya. Karena seluruh keterangan yang ada justru mengarah pada dalil tentang mengharamkan ucapan dusta. Jadi pengecualian yang ada adalah pengecualian yang dusta yang dibolehkan, yang lainnya adalah dalam hadis. Tidak, kalau tidak ada hadisnya maka tidak boleh ya. Baik, kembali ke dalil Syekh Imam Dhahabi. Inna fi al-ma'arid lamanduhatun anil kadzib. Sesungguhnya dalam kata-kata untuk berkhilah maka memiliki celah untuk berdusta. Tapi para ulama menerangkan ya, terkadang bolehnya tauriyah. Tauriyah itu sebenarnya kata yang mengandung makna lain. Satu kata tapi maknanya bisa dua makna. Dalam kondisi tertentu orang dibolehkan tauriyah. Sebenarnya kalau tauriyah ini kategorinya dusta juga, tidak dusta karena dia sebenarnya menginginkan kata ini makna yang satunya, bukan makna yang lainnya. Bukan makna yang dipahami orang. Ini disebut dengan tauriyah. Ya. Dan tauriyah termasuk dibolehkan ya, meskipun mirip dengan dusta. Tapi hadis ini ya, ketika orang berkilah dalam kata-katanya maka justru masuk ke dalam celah untuk berdusta, memiliki celah untuk dusta. Inna fil ma'arid lamanduhatun anil kadzib. Ini pemaparan kita terkadang sebenarnya untuk berkilah atau hal lainnya, tapi justru malah terjatuh pada dusta. Maka kafa bil mar'i isman an yuhaddis bi kulli ma sami'. Termasuk yang dilarang dalam dusta ya, bentuk kedustaan adalah ketika seorang mengabarkan apa saja yang dia dengar. Hati-hati. Karena menunjukkan berarti orang ini tidak kualitas ucapannya ya. Karena setiap dengar orang diceritakan, setiap dengar apa kata orang didengarkan. Ini cukuplah seorang dikatakan berdusta. Karena potensi untuk jatuh kepada kedustaan sangat besar orang yang seperti ini. Tidak ada tasabbut atau tabayyun, tidak ada check and recheck, tidak ada yang memastikan ucapan ini benar atau tidak. Setiap dia dengar diomongkan, padahal
hal seperti ini bisa jatuh pada kedustaan, kesalahan yang fatal, ya. Bahkan apalagi jika berkaitan dengan harga diri orang lain, jika berkaitan dengan orang banyak, hajat hidup orang banyak dan seterusnya, maka hati-hati, ya. Untuk menceritakan apa saja yang dia dengar tidak cukup di sini. Harus dia tasabbut dulu, harus check and recheck. Ada etikanya orang mendengar sesuatu itu. Dilihat dulu juga apakah ini ketika diceritakan ke orang memberikan faedah atau tidak. Kalau justru menimbulkan kegaduhan, ya, huru-hara, bahkan mungkin perang saudara, ya, maka hendaknya ditinggalkan. Ditutup rahasia ini. Dijaga, ya, tidak untuk dibiarkan. Karena pembicaraan itu sebenarnya apa? Ada amanat. Amanat apa, Pak? Amanat majelis, ya. Ketika memang bicaranya dengan 2 orang dan orang itu vulgar, semuanya diceritakan kepada antum, berarti antumlah yang dipercaya ketika itu. Dan belum tentu orang ini ingin kalau cerita itu tersebar kemana-mana. Ada amanah majelis. Kecuali dia mengatakan antum boleh menceritakan ini ke siapapun. Berarti tidak ada amanah di situ, ya. Maksudnya ada amanah justru yang lainnya, boleh sebaliknya, ya, boleh diceritakan. Tapi kalau asalnya pembicaraan itu hanya untuk 2 orang, 3 orang, atau sekian orang yang memang mendengarnya dan tidak boleh dikeluarkan pada pembicaraan di luar itu semua, berarti ada amanah yang harus dijaga, tidak boleh keluar dari itu semua. Hati-hati, ya. Jadi ternyata kita bermajelis itu ada amanah yang harus dipegang erat-erat. Tidak boleh, ya, apalagi sebagai alim, orang berilmu yang dipercaya untuk mendengar curhatan murid-muridnya, ya. Maka bisa jadi memang dia cerita hanya kepada Anda, bukan kepada yang lainnya. Dan ini banyak, ya. Tentang seorang ternyata punya kelainan, nauzubillah, ya. Pernah, tapi saya tidak menyebut nama, ini hanya sekedar untuk pembelajaran saja. Jadi orang curhat kadang memang aneh-aneh, kadang sampai shock mendengar curhatnya orang. Jadi selama ini menjaga diri tidak sanggup katanya, pokoknya sukanya ke sesama jenis. Kan kalau dengar cerita-cerita gitu kita sendiri sudah shock sendiri, ya. Nggak masuk di akal soalnya. Kok ada orang kayak gitu, ya. Padahal ngaji sunnah misalnya, kan nggak masuk di akal juga. Tetapi begitulah kenyataan, ya. Maka kita nasihati, kita wasiati untuk tidak melakukan hal-hal. Bahwa itu dari syaitan, banyak berzikir, banyak. Mungkin bisa jadi karena dia menunda lama nikah, makanya akhirnya terjatuh dalam hal seperti itu. Kita tanya usianya berapa, kemudian kita kasih solusi. Ya. Jadi kalau sudah sampai menyebut nama orangnya, pelakunya, ini berarti tidak amanah. Kalau hanya untuk pembelajaran, diambil hikmahnya tanpa menyebut pelakunya siapa, ya, maka tidak masuk dalam hal itu. Dan banyak, ya, karena terkadang kita seringkali untuk mengambil contoh sangat sulit kecuali dari yang nyata, yang asli, ya. Bukan dibuat-buat, ya. Kalau dibuat-buat susah juga. Kadzib satunya soalnya. Hati-hati, ya, kawannya. Kafa bil mar'i, kata Nabi SAW, isman an yuhaddis bi kulli ma sami'a. Jadi termasuk dusta kalau berbicara dengan semua yang dia dengar. Karena ilmu ada haknya untuk kemudian ditabayuni, diteliti kembali apakah ilmu yang baik untuk dibicarakan atau tidak, disampaikan atau tidak. Karena khawatir masuk ke dalam dusta. Ada potensi dari yang kita dengar itu ternyata keliru, salah, tidak benar, bahkan bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini bahayanya makanya. Harus cek and recheck dulu, memastikan. Pun tidak mungkin lah kita sebagai orang kemudian mengucapkan apa saja yang kita dengar, nggak makul, ya. Jadi orang nggak sehat, ya, akalnya. Ketika kita semua apa yang kita dengar kita ucapkan, berarti nggak mungkin. Seakan-akan kita ini hanya saluran apa, ya, untuk membicarakan, menyampaikan apa saja. Tidak boleh, harus selektif dalam membicara itu. Tadi karena kaidahnya falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Khawatirnya itu tidak termasuk kebaikan, tidak menimbulkan kebaikan, bahkan sebaliknya menimbulkan madarat. Apalagi ternyata isinya apakah kebenaran atau sebaliknya bertentangan dengan kebenaran. Sangat mungkin potensi tadi. Yang pasti kebenaran saja tidak semua kita sampaikan.
Para ulama atau bahasa ustadz-ustadz kita sering mengatakan tidak semua yang kita ilmui disampaikan. Tidak semua yang kita ilmui kita sampaikan. Selalu ustadz kita mengingatkan, guru-guru kita, para ulama kita. Tidak semua yang kita ilmui kita sampaikan, ya. Likulli maqam maqal. Setiap posisi tertentu ada pembicaraan yang pas untuknya. Likulli maqal maqam, sebaliknya setiap pembicaraan ada kondisi tertentu yang lebih pas untuknya. Harus tahu, ya. Ini disebut dengan ilmu dakwah, ya, fikih dakwah. Untuk kapan kita bicara, kapan kita menyampaikan dalil ini. Nah, jadi kadang terburu-buru, ya, sudah halal haram masuk, tetapi tauhidnya belum masuk. Yang terjadi, antum melihat masyarakat Indonesia umumnya. Majelis-majelisnya itu, majelis ilmunya yang dulu saya dari kecil, itu ibaratnya nggak pernah dengar tentang akidah, ujug-ujug sudah belajar bulughul maram, tentang air dua kulah, atau kapan disebut air suci, silakan. Nah ini kan jadi bab-bab yang sebenarnya penting juga, tetapi kita ini nggak pernah dicelupin namanya akidah yang lurus kayak apa. Ini kajian-kajian umum di masyarakat, ya. Bagus juga, tapi mungkin ada yang kurang kesentuh gitu. Bab-bab lain kurang kesentuh, bab akidahnya kurang sentuh. Untuk mengenal Allahnya kurang kesentuh, sudah dibabat semua yang lain. Maka di sini kalau majelisnya kabair doang terus nggak ada majelis mata akidah, ini saya juga akan nyerah, mungkin lebih baik mundur. Kasihan ya, orang sudah kenal tentang kabair, padahal ternyata akidahnya nggak disupport, nggak didorong untuk mengenal tentang Allah SWT, kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Ya, bahaya. Tidak semua yang kita ilmui kita sampaikan. Terlihat makomnya, lihat ini makomnya orang sampai mana pembicaraannya. Kalau makomnya sudah cocok untuk kita ajak bicara ini, kita ajak bicara. Ada beberapa madarat soalnya, ya. Ini bukan kitmanul ilmi, bukan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu itu sengaja orang ditanya, dia tahu dan urgensi untuk dijawab, dia tidak menjawabnya. Penting padahal untuk dibahas, tapi dia tidak membahasnya. Ya, padahal momennya pas tepat, orang juga lagi bertanya, tapi tidak dijawab. Nah, kafa bil mar'i isman an yuhaddis bi kulli ma sami'. Maka termasuk juga kadang kekeliruan adalah ketika kita mendengar fatwa khusus disampaikan ke umum. Pernah ya? Antum bertanya khusus kepada ustadz pribadi, tetapi jawaban itu hanya untuk antum sebenarnya. Lalu antum sebar, tapi saya dengar dari ustadz ini begini. Antum harus tanya, ini jawaban umum atau jawaban khusus? Kalau jawaban khusus, ya artinya mungkin ustadz melihat fikihnya adalah bukan hanya fikih tentang pertanyaan yang ditanyakan, tapi fikihnya ustadz gunakan juga adalah tentang keadaan antum yang bertanya. Kapasitas antum ketika diterangkan lebih jauh lagi, khawatirnya akan begini, maka jawabannya begitu, sampai nggak lebih mendetail, lebih rinci. Bukan ustadznya nggak mampu, bukan. Tapi ustadz itu melihat, orang alim tadi melihat, pembicaraan yang pas, jawabannya sampai sini saja, tidak boleh lebih. Khawatir akan menimbulkan fitnah, kegaduhan dan lain-lain. Banyak hal. Ya. Orang alim itu memandang lebih jauh dari apa yang kita kira. Ya. Nah. Makanya ya bagi pemula atau talabul ilmi jangan suka mudah ngeser tadi yang sifatnya, apalagi fatwa untuk pribadi khusus, jawaban dari ustadz yang antum tanya secara pribadi personal apalagi, ya itu sangat jauh mungkin ketika menerangkan bab. Bahkan ya kadang kita keliru saja dalam bab akidah itu, masalah apa? Masalah takfir, mengafirkan, menganggap syirik, menganggap musyrik, itu sering salah. Padahal yang dibawakan ustadz keterangan-keterangan apa? Umum saja. Bukan vonis pelaku kan? Ustadznya tidak pernah memvonis pelaku. Ustadznya hanya menyampaikan secara umum. Bab yang sifatnya umum. Barang siapa melakukan seperti ini, maka dia musyrik. Barang siapa melakukan musyrik. Ini umum loh. Ustadznya nggak ngomong lagi, fulan lagi sekarang lagi jalan-jalan misalkan ke kuburan, kemudian gini-gini langsung kafir, musyrik. Nggak ada begitu. Nggak begitu. Ustadznya nggak menerangkan begitu. Ustadznya hanya mengatakan umum. Ya. Maka tidak boleh langsung divoniskan ke muayyan, personal, ya.
orang tertentu. Karena orang personal ini masih harus dicek dulu, bodoh enggak, berilmu enggak dia, ya, sengaja melakukan seperti ini atas dasar ilmunya atau memang salah memahami. Masih banyak uzur yang harus dicek. Ini dalam takfir, ya. Tapi kalau dalam bab tabdi' tidak perlu iqamatul hujjah kata para ulama. Menganggap seorang ahli bid'ah atau membid'ahkan seorang tidak perlu harus tegak hujjah. Ini bedanya. Kalau takfir itu harus orangnya kita ajak dialog sampai tuntas subat-subatnya, kita mentahkan subatnya, dia kalah dengan subatnya, dia mengakui akan sebenarnya kebenaran tapi tetap ngeyel di atas kebatilannya, yani kufur berarti. Jatuh kekufuran. Ini takfir. Tapi kalau tabdi, kebid'ahan beda. Ya, para ulama sebagian mengatakan tidak perlu harus tegak hujjah. Ya, ketika orang dalam ceramahnya kemudian mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya keluar dari agama, membuat bid'ah perkara baru, sudah cukup diingatkan juga dengan ceramah yang sama atau tulisan yang sama. Tidak perlu harus debat dulu, dialog dulu. Ini dalam tabdi', wallahu alam. Ya. Tapi tetap saja ya, kita sebagai muslim untuk hati-hati, tidaklah berbicara kecuali sesuai makomnya saja. Kita makomnya talabul ilm, ya, sibukkan dengan ilmu. Apalagi berkaitan dengan harga diri para ulama kita, ya, ahlu sunnah tapi disindir seakan-akan bukan ahlu sunnah, atau ahlu sunnah tapi seakan-akan manhajnya masih sesuatu, ya, maka ini semua adalah bukan kapasitas kita, ya. Kafa bil mar'i isman an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang berdusta ketika berbicara apa yang dia dengar semuanya, apa yang semua dengar dia bicarakan. Hati-hati, ya. Harus ada crack and risk check, tabayun dan tabayyun. Lalu Imam Dhahabi juga membawakan dalil dari Nabi SAW, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bizur. Orang yang pura-pura merasa punya padahal sejatinya dia tidak punya sesuatu yang tidak dia punya, maka kala bizur, seperti orang yang mengenakan dua pakaian kedustaan, dua pakaian dusta, dua pakaian kepalsuan, ya. Ini orang yang merasa puas, disebut alim padahal tidak sama sekali pada makomnya, disebut seolah-olah soleh padahal jauh dari kesolehan, ya. Tapi dia merasa puas, sebenarnya dia sedang mengenakan pakaian kedustaan, ya, kepalsuan, ya, kepalsuan dan kepalsuan. Hati-hati. Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bis-saubaizur. Faqidu syai' la yu'ti, kata para ulama. Nampak padahal, ya, orang yang enggak punya itu pasti enggak bisa memberi. Ya. Akan nampak nanti ketika di bab-bab lainnya atau ilmunya nampak nanti penjelasannya. Faqidu syai' la yu'ti, kan? Orang yang layaknya nggak punya sesuatu pasti nggak bisa beri, kan? Antum nggak punya duit, masa bisa ngasih duit? Orang nggak punya ilmu, seakan-akan mengaku dirinya merasa puas disebut alim, di makom alim, padahal nggak punya ilmu. Kira-kira bisa beri nggak? Nggak bisa beri. Yang akan diberikan adalah kedustaan dan kepalsuan. Yang akan disampaikan adalah kebohongan dan kebohongan. Ya, nah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak mungkin bisa memberi. Maka ini amanah, ya, amanah yang ada di pundak kita sebelum menyampaikan adalah harus mengetahuinya dan berbicara sesuai dengan cukup batasan ilmunya saja, ya, tidak melebihi dari itu. Ini sudah diterangkan tadi berkaitan dengan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya, jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Syekh Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini mengatakan apa tadi? Ya, ada 3, ya. Pertama, pembicaraan harus membicarakan sesuatu harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, ketika ia memiliki ilmunya tapi tidak menyampaikan sesuatu yang tetapi bertentangan dengan apa yang disampaikan dari ilmunya tadi, berarti dia juga dianggap sebuah kedustaan. Atau yang tidak punya ilmu, tidak mengetahui yang berkaitan dengan apa yang akan disampaikannya, dan dia pun menyampaikan bertentangan dengan apa yang disampaikannya, maka ini adalah jelas-jelas terlarang, ya. Jadi 3 ini. Jadi harus yang pertama, ya, pertama pun harus
yakin katanya dengan ilmunya dia tidak menimbulkan kerusakan. Menyampaikan tidak menimbulkan fitnah. Apa sih fitnah, Pak? Ini kegaduhan, gejolak di masyarakat. Jadi kadang kita baru bahas tentang tauhidnya. Kalimat syirik dijaga banget ya kan, nggak dikeluar-keluarkan. Nanti begitu kuat pengagungan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah, pembelaan mereka mati-matian kepada Allah. Sudah sepenuh hati untuk benar-benar mencintai Allah. Lawannya kemudian syiriknya disebut, ya Masya Allah. Nerangin tentang bid'ah pelan-pelan, terangin dulu tentang sunnah. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sudah kuat, pengagungan kepada sunnah, ta'zim terhadap sunnah, selalu apapun harus mendahulukan sunnah, ya. Sudah kuat bab ini baru terangkan bid'ah. Kalau langkahnya dari awal langsung ini bid'ah itu bid'ah, hancur Pak. Disegel masjidnya. Ya. Jadi harus hikmah. Maka kita di masyarakat, apalagi kalau satu orang sendirian ya kan, di tengah-tengah yang lainnya masih ada orang-orang berbuat bid'ah, keliru banyak di mana-mana, ya antum jangan malah yang vokal. Kalau vokalis ya repot. Antum di sini harus jadi yang pendiam bukan vokal. Harus menyusun kekuatan dulu, membangun orang-orang yang antum kira bisa didekati untuk dakwai dengan ilmu. Pelan-pelan disampaikan kebenaran ya, baik melalui tata cara sholatnya, tata cara wudunya, lalu kemudian merembet ke etikotnya, mulai dia simpatik dengan dakwah, ajarkan kebenaran ya, al-haq dan tauhid dan tauhid dan tauhid ya. Tadinya simpatik dengan kekhusyuan sholat antum mungkin, atau dengan cara sholat antum yang asing, dia tanya berilmu tentang ilmunya, lalu makin penasaran dengan bab-bab lainnya, akhirnya tanya-tanya yang lainnya. Terus ajak dialog, dituntun dengan kebaikan. Jangan merasa menggurui dia, merasa besar di hadapan dia. Orang yang seperti ini lagi butuh ilmu, maka berikan wasiat-wasiat yang sesuai dengan uslub yang benar, cara yang benar, metode yang benar, dan dengan cara tawadu ya. Tawadu, seakan-akan antum memang butuh dengan mereka, bahkan menjaga mereka, menghormati mereka. Ya. Nah, ini kalau ingin kita menyampaikan ilmu di tengah-tengah yang tidak harus bicara dengan ceramah ya. Jadi orang personal, rumah ke rumah, ya. Di tengah-tengah yang memang benar-benar sendirian. Cuma kita sekeluarga misalnya yang mengenal sebagai ahlu sunnah, ya, yang lainnya masih berkubang pada kesyirikan, maksiat biasa, kebidahan biasa, ya. Maka harus step by step. Jangan langkah 7 sebelum langkah yang pertama. Ibaratnya begitu. Langkah 1000 sudah dilakukan, padahal langkah poin pertama belum. Tentang tauhid masih jauh dari gambaran yang diharapkan. Akidah masih rapuh. Kerusakan jelas ya, dari akidah-akidah yang mendarah daging, yang rusak maksudnya, akidah batilah ya, mitos apa saja masih mendarah daging kuat. Bagaimana kita akan melakukan tarbiyah, pendidikan sebelum tasfiyah ya, di install ulang, harus diinstal ulang, dibersihkan virus-virusnya, dihabisi ya semuanya. Nah, baru disampaikan al-haq, kebenaran. Nah, termasuk sedusta-dusta ucapan, Imam Dhahabi menyebutkan adalah dzan, prasangka ya. Iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadits. Membawakan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, iyyakum wadzan ya, kata Nabi SAW, jauhilah sikap prasangka, karena prasangka itu adalah ucapan paling dusta. Dan juga dalam hadis salah satu, la yukallimuhullah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim, Allah tidak
mensucikan mereka, tidak akan mengajak bicara mereka, tidak melihat mereka. Siapakah? Di antaranya adalah orang yang seorang raja maliku kadzab. Raja kok berdusta gitu. Raja kok pendusta. Padahal kalau raja memimpin, kalau di kita sekarang presiden atau yang lebih bawah dari itu, pemimpin intinya ya. Memimpin kan punya kekuasaan, punya kedudukan, punya segalanya. Ngapain dia berdusta? Ngapain hanya sekedar pencitraan? Kerja sesuai asli saja. Tidak perlu pencitraan. Ya. Kenapa? Karena ya, kalau dia memoles, membuat sebuah kepalsuan ya, dari perbuatan-perbuatannya ini, padahal dia bisa sanggup untuk tidak berdusta. Sanggup kan, punya kekuasaan. Ngapain takut dengan orang? Ngapain dicibir orang, dinyinyir orang? Kan dia punya kekuasaan. Maka malikul kadzab, raja yang berdusta, itu termasuk dari 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan. Ya, punya segalanya kok masih berdusta. Kayak suami kok berdusta sama istrinya misalkan. Maksudnya dusta dalam yang haram ya. Kalau sekedar untuk merayu mungkin beda lagi urusannya. Tapi berdusta padahal dia punya power. Termasuk di sini ya. Suami kok dusta? Apa yang ditakuti dari istrinya? Tidak boleh ikatan suami takut istri. Harus menyampaikan apa adanya ya, tidak perlu takut dengan istri. Ini yang ditutup oleh Imam Dhahabi. Meski sebenarnya dusta ini juga masih pada hal-hal lainnya, seperti kita tambahkan di sini yang diterangkan para ulama kita adalah dalam hal jual beli misalnya. Maka jual beli yang tidak ada kedustaan justru barokah. Tapi jual beli yang disertai dengan ada dustanya, menutupi aib dan seterusnya, maka barokahnya terhapus. Nabi bersabda al-bai'ani bil khiyar. Pembeli dan penjual itu bebas memilih, ada khiyar. Ya, boleh masih dalam batasan memilih. Kalau masih dalam ada khiyar majelis dan seterusnya. Wa in sadaqa, kalau pembeli dan penjualnya itu jujur, wa bayyana, saling menerangkan hakikat barang yang dibelinya, ya, yang dijualnya, burika lahum fi bai'ihima. Jadi jujur dan transparan, ya, maka jual belinya mereka berdua akan diberkahi. Wa in kadziba wa katama, tapi kalau sebaliknya dusta dan saling menutupi, menipu, merahasiakan apa yang aslinya, ya. Kata makan menyembunyikan atau merahasiakan apa yang aslinya, aib ditutupi. Mobil bekas tabrakan katanya bukan tabrakan, bekas banjir bukan banjir katanya, dan seterusnya, banyak yang ditutup-tutupi, maka murhikat barakatu bai'ihim, akan dihapus keberkahan jual beli mereka, dicabut bahkan ya. Nauzubillah. Ini sering terjadi ya. Di sini yang dicontohkan Syekh juga kayaknya mobil, jual beli mobil. Seringnya begitu ya dalam jual beli mobil. Semua keuntungan didapatkan dari hasil dusta, kata Syekh. Baik dengan Syekh Utsaimin ya. Baik dengan cara menaikkan harga barangnya sehingga menjadi mahal, atau jumlah barang yang dibeli jauh lebih banyak dari yang lazim. Dengan cara berdusta itu dia bisa mendapat banyak lebih barang lagi. Oh, di sana pasarannya segini kok, kamu kok gini. Akhirnya dengan itu diturunkan sama penjualnya. Oh begitu ya, akhirnya diturunkan agar pembeli tadi bisa lebih banyak yang dia beli. Ya. Maka semua itu hukumnya haram karena dihasilkan dengan cara dusta. Dan dusta itu kebatilan. Semua perbuatan yang terwujud, ya, hasil kebatilan adalah batil. Nah, demikian pula halnya ketika berdusta saat menjajakan barang dagangannya. Contohnya seorang berkata barang-barang ini sangat bagus, berkualitas tinggi, maka iklan-iklan itu nggak boleh berlebihan ya. Kalau iklan berlebihan berarti dusta kategori. Hati-hati. Ya, ini minuman yang mengandung mineral itu minum seger lah, dari haus ke nggak minum kan jadi seger. Sudah gitu aja misalkan. Tidak boleh berlebihan dengan bahasa-bahasa yang lainnya ya. Kadib. Banyak iklan yang kadib, jatuhnya ke kadib. Hati-hati ya. Kalau antum disuruh ngiklan sesuatu, endorse tertentu, barang tertentu, maka tidak boleh berlebihan karena dikasih gratis kemudian berlebihan. Semua ada ilmunya, termasuk
hal seperti ini adalah harus jujur. Naam. Kasus seperti ini banyak ditemukan adalah pada para penjual mobil, kata Syekh. Seorang menjual mobil lewat tangan maklar. Si pemilik mobil mengetahui bahwa mobilnya cacat. Dan ketika ia menawarkan mobilnya kepada para calon pembeli, yang menyembunyikan catat mobilnya. Praktek jual beli seperti ini, semacam ini, haram hukumnya. Apabila si penjual mengetahui cacat pada mobilnya, ya, dan dia menyembunyikannya seraya berkata kepada calon pembeli, saya jamin, ya, ini tanpa cacat, tanpa ya, bekas banjir, misalnya, bukan bekas banjir, bukan tabrakan, terus. Cara seperti ini jelas diharamkan, kecuali jika si penjual benar-benar tidak mengetahui cacat mobilnya, penjualnya sendiri nggak tahu, ya, maka tidak mengapa. Tapi merasa ia khawatir karena bahwa mobilnya akan bermasalah, maka dia bolehkan untuk mengatakan bahwa mobilnya baik dan tidak ada cacat sedikit. Karena dia nggak tahu kan. Bekas tabrakan boleh nggak dijual, tapi apa adanya misalnya, boleh saja. Ini biasanya ada tuh pos yang menangani itu, penjual yang masih nangani ini. Memang dia membeli yang bekas-bekas tabrakan misalnya. Ya. Nah, yang poin berikutnya yang biasanya nggak boleh nih. Yang terjatuh biasanya pedagang yang belanja dari dia. Dia nggak mengatakan ini bekas tabrakan. Ada bisnis orang yang kemarin ada yang cerita ke saya begitu ya, teman pengajian, ikhwah gitu ya, kata dia, teman saya biasa membeli yang bekas tabrakan Ustaz, lalu dia reparasi, dia hitung semua, habisnya sekian, kalau dengan direparasi masih untung sekian juta, dia beli. Pokoknya masih ada untung lah, dia beli, dia reparasi total bersih. Nanti para penjual baru pada ngambil tuh, makelar. Nah, makelarnya ini harus jujur. Persoalannya di makelar berarti kan. Kalau makelar ngambil ke dia tahu bahwa ini barang sudah direparasi, benar nggak? Berarti orang yang pertama ini masih selamat, benar nggak? Nah, antum kalau mau yang ini nih, yang pertama ini. Memang bekas tabrakan direparasi, di apa benar-benar. Dan antum yang orang yang ngambil pun tahu kan, kalau itu memang bengkel mobil reparasi, bengkel mobil yang memang istilahnya menjual barang-barang hasil kayak gitu, tahu orang. Bekas tabrakan dan sudah dipoles, sudah dibenerin kembali, sudah utuh kembali, seakan-akan nggak ada apa-apa. Nah, yang persoalan adalah penjual berikutnya nih, yang menjual nanti ke konsumen nomor berikutnya. Hati-hati, kalau dia tidak menerangkan, nanti dia telah berdusta. Jatuhnya ke situ. Hati-hati. Praktek jual beli yang batil ya, praktek jual beli yang batil. Waliyadzubillah. Saya kira cukup ya Pak. Beberapa yang bisa diterangkan dari bab kita ini ya. Hadis dosa besar yang ke-24. Dalam cetakan lain ini yang ke-30. Memang beda-beda cetakan ya. Ini yang cetakan Darul Alamiyah ya. Itu ini dosa besar yang ke-30. Sampai sini ada yang tanyakan? Tafadhol. Kalau ada, tidak ada kita tutup. Nah, saya kira cukup ya. Naktafi bi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.